makan dulu rotinya sebelum makan. Oh iya nak, kamu jangan sibuk kegiatan dari terus. Seharusnya kamu tingkatin belajar kamu supaya bisa ikut olimpiade tingkat internasional. Tuh lihat tetangga sebelah aja bisa ikut olimpiade matematika sampai tingkat internasional. Masa kamu nari aja nggak bisa? Malu mama tahu sama tetangga sebelah. Kalau nari mau dibawa kemana ujungnya nggak ada kan? Mama lebih tahu di mana bagusnya ke depan. Kamu tahu apa? Kamu cuma tahu nari dan nari. Mama jangan lihat tetangga terus dong, harusnya mama juga lihat aku, kan nggak semua orang bisa nari. Sekarang sudah pada kamu melawan sama mama. Jangan jadi anak yang durhaka ya. Nari itu cuma buat kamu bodoh, nggak ada masa depan. Yang mama kasih kamu kuliah tinggi, bukan hanya buat kamu jadi orang yang bodoh dan tidak berguna. Nah, mama juga harus tahu diri sendiri. Soalnya aku yang dulu sekarang itu. Oke, selamat pagi semuanya. Sebelum melanjutkan materi, ada yang bisa jelasin materi minggu lalu? Kalau ada yang bisa, saya kasih nilai plus. Bila silahkan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang materi kita di minggu lalu. Di minggu lalu kita membahas tentang motivasi. Motivasi adalah dorongan. Menurut Sutros, motivasi itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah ekstrinsik dan yang kedua ada intrinsik. Ekstrinsik adalah dorongan yang dilakukan dari luar. Contohnya, ketika kita berprestasi, kita diberikan hadiah oleh orang tua kita. Sedangkan intrinsik adalah dorongan yang dilakukan dari dalam. Contohnya, belajar karena kemauan diri sendiri. Wah, Nabila keren banget ya, bisa seperti diri itu di depan. Aku pengen deh bisa kayak Nabila. Aku catat deh yang penting untuk materi hari ini, biar besok percaya diri di depan. Hihihi. Oke, Nabila cukup. Udah, boleh duduk. Baiklah, selanjutnya ada yang mau melanjutkan materi dari Nabila tadi? Oke, Mas, silakan maju ke depan. Saya jelaskan di sini saja, Bu. Motivasi merupakan reward untuk diri sendiri dan menjelaskan Oke, cukup Prima. Materi yang kamu jelaskan itu bukan materi yang sebelumnya dan juga materinya kurang tepat. Baiklah, kamu boleh diam. Monyet lah dosen nih, masih mending aku jawab, nggak dikasihnya nilai pula. Orang ini juga kayak yang paling bisa aja. Nah, dari cerita tadi merupakan manajemen kelas berdasarkan perspektif psikologi menurut Bandura loh, dan teorinya yaitu social learning, di mana pembelajaran terjadi di dalam lingkungan sosial. Nah, benar banget. Apalagi stimulus dari lingkungan sosial itu sangat berperan penting bagi membentuk perilaku seseorang. Kalian tahu nggak sih cerita tadi itu sebenarnya proses modeling menurut Bandura loh? Lebih tepatnya, modeling karena model lengkap itu nyata, yaitu teman dan juga orang tua. Selain modeling, ada modeling apa lagi sih? Ada sebuah modeling itu bisa kita dari sebuah model masalah adalah. Wah, ilmu baru nih. Gak cuma itu, ada 4 proses modeling. Nah, yang pertama di mana kita proses perhatian, di mana kita itu ngamatin orang sebelum jadi mereka model. Nah, itu tuh nyambung banget sama cerita tadi waktu Rena terpesona lihat Nabila, ya kan? Nah, ini sih yang proses kedua itu adalah proses penglihatan. Setelah kita melihat seseorang, itu akan terlihat dalam memori kita. Nah, jadi ketika suatu waktu kita mengalami hal yang sama, kita bisa melakukan hal yang sama seperti orang yang kita modeli. Contohnya itu dari cerita kita itu orang tua 5 dan 5, di mana 5 dari agresi di kelas. Iya, ini berarti secara nggak langsung proses yang ketiga juga sama dong yang terjadi ke Rima. Proses yang ketiga apa? Aku jadi lupa deh. Proses pembentukan perilaku sih, Pak. Oh iya. Berarti Rena juga modeling dong di Nabila kan? Karena dia sudah termotivasi, berarti dia sudah sampai di tahap
penguatan motivasi. Iya, bener banget. Modeling itu bukan tentang negatif aja ya. Modeling itu bisa positif, ya sampai sejauh negatif. Dia melihat Nabila itu dia bisa menjadi percaya diri dan semangat belajar. Dan Raffi juga Nabila juga soal komunikasi yang kayak